kalau kita mendengar kata single parent, biasanya kita asosiasinya ke orang tua tunggal perempuan, ibu tunggal. Nah, itu yang biasa kita pikirkan ketika ada orang bilang single parent. Tapi hari ini saya hendak mengajak Anda melihat dari perspektif yang berbeda. Single parent di sini adalah ayah atau suami atau duda. Nah, mereka ini yang saya undang adalah yang sudah 5-10 tahun tidak menikah lagi, membesarkan anak-anak mereka. Apa yang terjadi seorang suami ditinggal istri menjadi ayah tunggal dan harus membesarkan anak-anak mereka? Kita sambut dulu tamu yang pertama, Sultan Muhammad Yasin. Apa kabar, Mas Yasin? Terima kasih sudah hadir. Alhamdulillah sehat. Jadi Anda duda. Saya duda Berapa tahun? sejak 2014. Artinya sudah 8 tahun. Sewindu. Oke. Nanti saya akan tanya kenapa sampai hari ini belum menikah. Oke. Apakah memang tidak ada keinginan atau tidak laku? Bisa dua-duanya. Oh, bisa dua-duanya. Atau Punya opsi ketiga. opsi ketiga apa? Ada sesuatu yang nanti bisa kita ceritakan. Oh, jangan ngajak-ngajak saya, nggak pernah. Iya. Oke. Tapi banyak hal yang mungkin jadi pertimbangan ya. Banyak Tapi hal. punya anak. Saya anak 2. Jadi sampai hari ini masih menduda? Masih. 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 Kelihatan bahagia sekali. Sekalian menduda promo nih. ya. Oh, sekalian promo. Di sini ada yang janda? Oh. Soalnya Mas Yasin ini adalah ketua komunitas, Single Parents Indonesia in Motion. disingkat Spin Motion. Spin Motion. Ya. Ya. Jadi mewadahi para duda dan para janda. Para duda, para janda, Karena anggotanya laki perempuan ya. laki Yang perempuan. penting mereka single parent. Laki perempuan, janda duda, dan yang concern tentang permasalahan ke orang tua tunggalan atau single parenting itu. Oh, mereka boleh bergabung di komunitas ini. Boleh, boleh. Ada beberapa misalnya peneliti muda, psikolog muda, atau mahasiswi dan mahasiswa yang ingin Tahu lebih banyak Tahu lebih mengenai banyak tentang kehidupan seorang single parent. Ya. Baik itu perempuan maupun laki-laki. ya, Oke, Mas Yasin, hari ini saya ingin Anda mendampingi saya karena saya ini belum punya pengalaman sebagai duda. Jadi takut salah bertanya dan nggak paham dunia ini. Jadi Anda saya minta jadi co-host, boleh? siap. Kalau gitu Anda silakan duduk di kursi putih ini. Terima kasih. Jadi Anda berpisah sudah 8 tahun. Ini istri meninggal atau berpisah cerai? Duda cerai hidup kalau di KTP, Bang Andi. duda Jadi, cerai hidup. Ya, ada duda cerai hidup, duda cerai mati. Jadi, Kenapa itu perlu dicantumkan di KTP ya? Nah, itu harus kita tanyakan nanti ke Dukcapil. Dukcapil. Ya. Jadi waktu Anda berpisah dari istri, ini cerai hidup ya? Cerai hidup Waktu Anda berpisah dari istri, anak umur berapa? 5 dan 10 tahun. Oke. Pekerjaan Anda sekarang apa? Saya di jasa konstruksi, jadi di Jogja. Nah, ini anak ikut Anda, Iya, dua-duanya. dua-duanya. Kan logika kita biasanya kalau anak-anak umur 10 dan 15 tahun tadi ya, itu biasanya lebih dekat pada ibu dan biasanya kalau berpisah dia akan ikut ibu. Kenapa dia ikut ayah? Ini kesepakatan atau keputusan pengadilan? Tidak ada keputusan pengadilan, jadi itu kesepakatan kami berdua. Dan memang kalau boleh cerita sedikit yang terkait dengan hak asuh ya, Iya. Bang Andi ya. Artinya kita menyebutnya hak asuh. Kalau di Amerika ada namanya custody gitu ya. Hak asuh anak ini memang seringkali menjadi satu kesepakatan antara kedua belah pihak yang seringkali terjadi memang kepada ibu, karena biasanya perceraian terjadi pada saat anak-anak masih kecil gitu. Tapi beberapa kondisi, circumstances yang terjadi itu akhirnya anak memang lebih baik ikut ayah.
oleh karena apa saja misalnya? Latar belakang kami sebagai pasangan pada waktu itu, kami memang sudah sama-sama tidak memiliki orang tua. Jadi anak saya ini sudah tidak punya kakek dan nenek di kedua belah pihak. Itu yang pertama itu. Yang kedua memang mantan pasangan ini memiliki satu kegiatan dan cita-cita yang memang akan sulit kalau anak-anak ikut. Wanita karir. Ya. Tapi kalau diputuskan oleh pengadilan bahwa anak atau hak asuh anak ini akan jatuh ke ayahnya, bapaknya, itu biasanya karena faktor apa? Ibunya kenapa sampai anaknya harus di hak asuhnya ada di ayah? Ada nggak perbincangan di antara komunitas itu? Ada. Apa misalnya faktor-faktor apa yang membuat anak nggak diperbolehkan ikut ibunya tapi hak asuhnya ada pada ayah, itu karena faktor apa aja? Pada saat itu yang memutuskan pengadilan bahwa anak-anak hak asuhnya atau keberadaannya kemudian adalah bersama dengan ayahnya, tentunya ada masalah di ibunya. Nah ini kurang lebih terkait misalnya dengan masalah kesehatan jiwa misalnya, Bang Andi. Atau si ibu ini terlibat satu tindakan kriminal dan dia harus menjalani tindak pidana. Ini yang kami kutip ya, sebagian kami kutip dari peraturan yang berlaku di pemerintah begitu. Atau kemudian secara faktual didapati bahwa ibu ini memang dirasa oleh para ahli di bidangnya, ibu ini dirasa memang tidak layak untuk mengasuh anak. Mungkin dari perilaku, sikap. Oke, menarik ya. Tapi Anda berdasarkan kesepakatan bersama karena istri Anda atau mantan istri Anda ingin melanjutkan karirnya, begitu ya? Ya, salah satu kondisinya semacam itu. Tapi yang kedua ya memang terkait dengan memang pada waktu itu kami tidak bisa menitipkan dalam tanda kutip kepada orang tua kami. Ya, karena kami sudah sama-sama tidak memiliki orang tua begitu. Nah ini soal komunitas yang Anda yang membentuk ya? Ya, saya pendiri. Nah, Anda pendiri dari komunitas Spin Motion tadi, ya untuk single parent ini. Tujuan dibentuknya organisasi ini apa? Atau komunitas ini apa? Oke, Bang Adi. Jadi Spin Motion sendiri, motion di situ kami memiliki suatu pemahaman bahwa artinya adalah bisa gerakan. Yang kedua adalah mosi. Mosi artinya kurang lebih mirip protes ya. Protes atau mungkin suatu ungkapan kegelisahan para single parents. Jadi mosi ini kami ingin sampaikan kepada masyarakat luas bahwa menjadi janda, menjadi duda itu adalah suatu keniscayaan untuk hampir semua orang yang menikah tentunya, kan begitu. Baik. Kegiatannya apa sih komunitas ini? Kami memiliki 3 kegiatan pokok ya Bang Andi ya. Jadi kami memiliki kegiatan pendampingan psikologi, grup WA psikologi, lalu event-event psikologi baik online maupun offline. Lalu kemudian pendampingan yang terkait dengan masalah bisnis, usaha. Karena hampir 40% kurang lebih ya anggota kami itu bergerak di sektor informal seperti UMKM kayak gitu Bang Andi. Oke, ini soal ekonomi, faktor ekonomi ya. Yang ketiga? Pendampingan masalah hukum. Kami punya grup diskusi hukum di grup WA yang di situ juga ada lawyer dari teman-teman yang simpati terhadap kegiatan ini lalu masuk di situ untuk memberikan satu pencerahan-pencerahan. Ini seluruh Indonesia atau cuma di mana? Kami punya 16 chapter Bang Andi. 16 chapter itu di 16 kota juga? 16 kota ya. Yang salah satu yang terbesar di Jabodetabek sini. Itu anggotanya berapa sekarang? Ribuan ya, saya harus tanya ke bagian. Jadi banyak juga janda dan duda hari ini ya. Kalau ribuan ya. Kalau bikin partai mungkin mayoritas. Partai janda dan duda. Ya. Boleh dipertimbangkan itu ya. Iya. Baik, Mas Yasin. Ya. Ada baiknya kita juga ngundang teman duda. Oke. Single parent atau single dad, single father. Yang mungkin punya pengalaman, kita akan ajak dia ngobrol. Oke. Iya, namanya Mas Firman Tendri. Mari kita sambut Firman Tendri.
Wah, ini duda juga ini ya. Duda. Oke, terima kasih Mas Henry. Ya, silakan duduk. Ya. Anda begitu disebut duda kok kayaknya malu-malu gitu ya. Anda merasa bangga, sedih, atau bahagia menjadi duda? Ini menderita kayaknya duda ini. Nggak ada yang kepengen rumah tangganya hancur, Mas Andi. Setuju. Jadi tidak ada yang ingin rumah tangganya hancur. Jadi Anda ini berpisah hidup atau istri meninggal? Hidup, berpisah hidup. Oke, jadi berpisah ya. Boleh tahu apa yang menyebabkan perpisahan itu? Sudah tidak ada kecocokan lah bahasa pengadilannya gitu. Iya, lebih gampangnya nyebut gitu ya. Kalau kita sebutkan terlalu detail, Anda khawatir menyakitkan Menyakiti orang lain, menyakiti anak-anak juga ya. Tapi bagus juga karena kalau kita lihat banyak sekali perceraian yang kemudian diikuti dengan saling menjelek-jelekan. Saya juga betul kalau saya lihat di artis-artis begitu, saya bilang bagaimana perasaan anak-anak mereka yang melihat orang tuanya seperti itu. Ya, saya pun kemarin waktu bersama-sama Gendis, dia sempat Gendis bilang, itu anak-anak. anak ya, dia sempat bilang begini, hubungan boleh rusak, silaturahmi jangan. Seorang anak mengatakan seperti itu kepada saya, kan saya tersontak gitu ya. Kadang kita nggak pernah menduga, mengira anak-anak tuh punya diksi apa tentang kehancuran yang seperti ini gitu loh. Dan ini potret gitu, potret dari egoisme orang dewasa saya anggap ya, yang kita bertarung dengan apa yang masing-masing yakini, sementara ada pihak lain, buah cinta gitu loh, yang kita tidak pertimbangkan perasaan dan kita tidak mintain pendapatnya ketika kita berpisah. Betul, itu yang membuat saya juga harus memilih, ya kan? Karena ada satu dan lain hal, saya harus memperjuangkan Gendis untuk saya gitu loh. Nah, suatu waktu saya dalam kondisi seperti itu juga bertanya dalam diri sendiri, saya mampu nggak merawat anak sendiri? Hari-hari pertama saya jujur di sini mengatakan saya sempat mau bunuh diri. Nah, stop dulu sampai di situ ya. Pasti banyak pertanyaan ya. Di luar sana sering bilang, apakah seorang single dad, seorang ayah tunggal ini mampu untuk menjalankan kehidupan sendiri dan membesarkan anak-anak. Ini menarik, Anda bilang Anda pernah sampai mau bunuh diri. Nanti kita akan tanyakan lagi ya Mas Yasin ya. Oke. Tapi sekarang kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy.